Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Igna. Nah, di video kali ini gue pengen share ke kalian 5 cara membuat nomor urut dari cara yang mungkin kalian udah tahu gitu ya, cuman mungkin agak lama sampai cara yang mungkin paling cepet yang kalian belum tahu selama ini. Seperti biasa, file latihan udah gue upload ke deskripsi dari video ini. Dan juga, oh ya, by the way, gue juga punya akun Instagram, jadi kalian bisa follow gue di Instagram @ignatiusrian buat liatin tutorial yang lain. Oke, jadi langsung aja. Di sini gue pengen share 5 cara. Jadi gue udah coba-coba gitu ya, riset-riset juga selama ini cara-cara apa aja sih yang biasanya sering dilakukan. Nah, gue menemukan ada 5 cara yang mungkin beberapa kalian udah tahu, udah biasa pakai, tapi beberapa yang lain itu belum tahu. Nah, siapa tahu ini membantu kalian untuk bisa membuat misalkan nomor urut gitu ya dengan cepat gitu ya. Jadi kita langsung coba aja. Di sini cara yang pertama adalah cara yang mungkin gue yakin semua orang udah tahu gitu ya. Kita ketik 1, kita ketik 2 seperti ini, kemudian di blok dua-duanya ya kan. Kemudian kita tarik ya sampai ke baris berapapun yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan gua tarik ini sampai ke sini. Nah, ini ada 19 baris. Nah, jadi kita punya nomor urut dari 1 sampai 19 contohnya. Ini cara yang paling gampang yang mungkin oke banget kalau misalkan kalian bikin nomor urut gitu ya, daftar angka atau daftar nomor yang nggak terlalu panjang, 1 sampai 20, 1 sampai 50 dan seterusnya. Tapi kalau kalian mesti bikin 1 sampai 1000 ya kan, 1 sampai 10.000 dan lain-lain itu akan lama banget karena kalian butuh menahan mouse-nya dan scroll down sampai ke baris yang sesuai, yang sangat ada di bagian bawah gitu. Makanya ini cara yang oke banget, simple, mudah dimengerti, hanya untuk angka-angka yang menurut gue nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan capek ya ngedrag mouse-nya sampai bawah seperti itu. Oke, nah cara kedua yang gue juga tahu ini beberapa orang suka pakai, terutama kalau misalkan kalian butuh mengcustom gitu ya, urutan angkanya, misalkan angkanya ada selang-seling dan lain-lain, kalian bisa pakai rumus juga. Jadi 1 gitu ya. Nah, di bawahnya karena dia pengennya cuma selang 1 atau langsung bertambah 1, ya udah sama dengan atasnya C2 ditambah 1. Nah, jadi 2 ya kan. Ya udah, ini tinggal kalian tarik juga seperti tadi, kalian tekan rumusnya, kalian tarik sampai bawah. Nah, itu dia akan menyesuaikan karena rumusnya adalah sel atas ditambah 1, maka sel di bawahnya selalu 1 angka lebih besar, makanya 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Yang oke untuk cara ini adalah kalau misalkan kalian mau bikin daftar angka yang mungkin ada jaraknya. Jadi misalkan jaraknya dari 1 pengen langsung ke 4, berarti ada selang 3 ya. Dari 4 ke 7 dan lain-lain, selama polanya sama, kalian bisa pakai cara kedua ini dengan mudah, yaitu sama dengan ya sel atasnya ditambahkan, terserah kalian mau selang berapa. Selang 3 kayak tadi, ya udah C2 ditambah 3, artinya dari 1 akan ke 4, 4 akan ke 7 dan lain-lain. Nah, ini udah berubah, jangan lupa di copy ke bawah lagi ya. Nah, di sini jadi dari 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, sampai ke bawah ini selalu selang 3. Cara ini oke banget untuk selang-seling yang simple, tapi kalau berubah-ubah itu akan sangat susah gitu ya. Itu cara yang kedua, pakai rumus tadi ditambahkan dengan jaraknya berapa. Nah, cara yang ketiga, ini cara yang menurut gue 3 cara yang akan gue share ini mungkin nggak terlalu banyak orang yang tahu, jadi siapa tahu bisa membantu kalian. Nah, cara yang ketiga kita akan pakai yang namanya fill series ya. Ini berapa kali di Instagram gue atau di TikTok gue sempet share tutorial ini. Jadi kalau kalian belum follow, silakan follow. Gue sering sharing video pendek di situ. Nah, di sini kita bisa pakai fill series. Caranya adalah kalian ketikkan dulu angka awalnya. Jadi kalau mau mulai dari angka 1, ketikkan 1 seperti ini. Oke. Kalau udah, waktu sel satunya diaktifkan, kita ke tab home ya. Di sini ada yang namanya fill ya. Di sini fill. Kalian klik fill-nya, kemudian pilih yang series. Nah, dia akan muncul window seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di sini ada pilihan beberapa menu. Yang butuh kalian lakukan adalah karena kita ingin membuat daftar angka atau nomor urut yang turun ke bawah, artinya dalam satu kolom yang sama, kita pilih columns. Oke. Type-nya linear tuh artinya ya pergerakannya sama atau dia garis lurus gitu ya. Itu nggak usah diubah-ubah karena kita mau bikin nomor urut. Ya, ini nanti ada beberapa yang lain yang mungkin gue akan jelaskan di video terpisah. Jadi linearnya nggak usah diubah. Nah, step value ini artinya tuh mau selang berapa nih ya. Jadi kalau kita coba dulu cara yang pertama atau tipe yang pertama selang 1 atau bertambah 1 doang gitu ya seperti biasa. Nah, stop value-nya adalah kalian mau angkanya tuh berhenti di nomor berapa. Jadi misalkan kita bikin 20 ya. Nah, ini artinya kita akan bikin di satu kolom linear dengan selang
1 atau hanya selisih 1 seperti itu, dan kita akan minta fill series berhenti di angka 20. Kalau udah kita klik OK. Nah, kelihatan ya di sini udah langsung muncul angkanya, dan angkanya sampai ke angka 20 gitu. Oke. Nah, ini enak banget. Kalau misalkan kalian mau buat daftar angka atau nomor urut yang panjang banget, misalkan contoh sampai 1000 gitu ya, kita coba ya. Satunya kita aktifkan, kemudian pilih lagi fill di sini, kemudian series. Nah, ini rows-nya ubah jadi columns, linearnya sama, type value 1 ya, selisih 1, stop value-nya 1000. Kalau udah kita klik OK. Nah, ini sekarang kalau gue Ctrl Shift bawah, nah lihat ya, kita udah sampai punya nomor urut ke angka 1000 hanya dalam waktu beberapa detik doang. Caranya seperti tadi ya. Jadi apa namanya, step value-nya selisihnya berapa dan ingin stop value-nya di angka berapa. Kalau misalkan mau selang-seling, selang berapa? Selang 5 contohnya gitu. Itu juga bisa ya. Gua hapus dulu aja biar lebih gampang. Nah, ini 1 sama mulainya dari angka berapa terserah kalian. 1 misalkan, kemudian kita ingin bikin tadi selang berapa? Selang 5 gitu ya. Ya udah, satunya diaktifkan, pilih fill, kemudian series. Jangan lupa ubah jadi columns di sini, linearnya biarin. Step value-nya kita ubah jadi 5 karena kita pengen dia selisihnya 5 dari satu angka ke angka lain. Step value-nya mau di angka berapa? Misalkan di angka 10.000. Kalau udah klik OK. Nah, ini udah jadi selang 5 ya. Dan angka paling terakhir ada di 9996. Karena kalau ditambahin 5 lagi udah 10.001, artinya udah lebih dari 10.000 teman-teman. Jadi makanya kenapa dia berhenti di sini. Karena tadi stop value-nya kita masukkan di angka 10.000. Jadi dia nggak akan melebihi angka 10.000 itu sendiri. Gitu ya. Itu cara yang ketiga, fill series namanya. Cara keempat, nah cara keempat ini juga keren banget menurut gua. Ini juga sangat-sangat cepat kalau kalian udah terbiasa pakainya. Bahkan lebih cepat dari fill series sepertinya. Hanya saja cara ini itu baru tersedia di Excel 365 karena kita pakai rumus sequence namanya, baru ada di Excel 365. Jadi kalau kalian pakai Excel 365, kalian bisa cobain rumus ini. Oke? Rumusnya apa? Rumusnya adalah sequence buka kurung. Nah, kalau kalian cuma mau bikin nomor urut ya 1 sampai 1000, itu gampang, tinggal sequence buka kurung isi kalian mau bikin nomor urut dari 1 sampai berapa? 1 sampai 1000 berarti sequence buka kurung 1000 tutup kurung seperti ini, udah nggak butuh apa-apa yang lain, tinggal klik enter. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Ini muncul, nah 1 sampai 1000 gitu dengan sangat mudah, sangat cepat ya. Itu kalau cara pertama. Kalian cuma mau bikin nomor urut yang simple 1 sampai 1000. Bisa nggak kalau kita mau bikin dengan apa namanya jarak tertentu kayak tadi gitu, itu juga bisa ya. Tapi rumusnya jadi lebih panjang, sama dengan sequence buka kurung. Nah, di sini rows-nya artinya kita mau bikin berapa rows. Berarti kan kita tadi mau bikinnya contohnya misalkan 1000 rows maksimum gitu ya. Oke. Columns. Nah, kalau kita mau masukin mulainya dari angka berapa, kemudian mau kelipatan berapa, ini mesti diisi juga. Kalian mau bikin di berapa kolom? Kalau cuma mau bikin di satu kolom ya maka masukkan 1, koma, mau start dari angka berapa? Apakah 1, apakah 10? Misal kita mau start dari angka 10. Ya. Dan kemudian stepnya contohnya kita mau kelipatan 20. Nah, ini jadi harusnya nanti 10, 30, 50, dan lain-lain. Kalau udah, tutup kurung dan kita klik enter. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. 10, 30, 50, dan lain-lain sebanyak 1000 rows atau 1000 baris. Makanya dia berhenti di 19.990. Ini caranya kalau ada kebutuhan seperti itu. Gue balikin ke kalian, tergantung kebutuhannya seperti apa. Oke, cara keempat tadi ya, kita pakai rumus sequence. Tapi sayangnya hanya tersedia di Excel 365. Jadi kalau teman-teman versi Excel yang lebih lama, belum ada nih sekarang. Gitu. Nah, berikutnya cara yang kelima, ini cara yang sedikit kreatif sebetulnya. Karena ada satu rumus, namanya rumus row, yang kita akan coba kreasikan ya. Akan kita modifikasi sedikit, sehingga bisa menghasilkan nomor baris yang sesuai. Dan ada satu kelebihan yang menurut gue menarik di cara kelima ini. Jadi, caranya adalah dengan rumus ini, sebenarnya rumus row, ROW, buka kurung, tutup kurung, kayak gitu doang, rumusnya simple banget. Nah, dia itu langsung mengeluarkan baris di sel itu. Kalau ini kan ada di baris 2 ya, makanya dia muncul angka 2 gitu teman-teman. Nah, kalau ini gue copy ke bawah misalkan, nah dia memunculkan baris ya, baris tersebut gitu ya. Kalau gue copy di sini, dia memunculkan baris
12 gitu. Nah, cuman kan kalian lihat ya, ini kan kurang sesuai ya. Misal gini. Nah, ini 2 padahal kan kita pengen dia mulai dari angka 1 gitu. Nah, kalau ada kebutuhan seperti itu, kalian tinggal modifikasi aja rumusnya. Jadi, sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, hasilnya 2, tapi karena kalian pengen mulai dari angka 1, maka kita kurangin 1 gitu. Ya, kan supaya jadi 2, supaya jadi 1, kita mesti kurang 1 kan. Makanya jadi sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, dikurang 1. Jadilah 1. Nah, udah, tinggal ditarik aja ke bawah nih. Terserah kalian lah mau berapa banyak gitu ya. Misal nih gue tarik sampai 19. Nah, kelebihan yang tadi gue bilang dengan cara kelima ini adalah kalau misalkan kalian butuh tiba-tiba mau nambahin baris baru. Ya, mau nambahin baris baru. Contoh kayak gini, gue klik kanan di sini ya, 9 sama 10, tiba-tiba kita mau nambahin baris baru, klik kanan, gue klik insert. Nah, ya, kelihatan dari 4 cara yang tadi udah gue bilang, ternyata hanya rumus sequence yang bisa mengubah nomor urut dengan cepat gitu ya, atau dia tetap mengkeep nomor urutnya walaupun ada penambahan baris. Nah, itu juga bisa dilakukan di rows ya. Jadi di sini yang tadinya angkanya 10 ya, ketika gue naikin seperti ini, nah dia jadi hilang gitu ya. Jadi artinya ya kalian tetap bisa memasukkan angka 10 untuk baris yang baru gitu. Jadi dia nggak akan ngikutin kayak baris nomor 10-nya jadi turun ke bawah sehingga kalian mesti mengubah lagi urutan nomor urut yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi row gitu ya, bukan row sama dengan row itu bisa digunakan untuk seperti itu. Ini cara yang mungkin mudah juga gitu ya. Ya, jadi seperti itu video kali ini 5 cara di mana kalian bisa membuat nomor urut dengan mudah. Silakan dipilih mana yang sesuai, mana yang cocok, mana yang mudah diingat buat kalian. Lagi-lagi semua itu karena latihan. Jadi kalau ada cara baru, kalian belum terbiasa, latihan aja, banyak-banyak dicoba, gue yakin kalian pasti bisa. Seperti itu. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka, silakan like, komen kalau ada pertanyaan atau ada ide lain kita mau bahas apa. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Thank you semuanya, have a good day, bye-bye.